Jadi sorry kok akar. Nah, yuk. Tarik Dikurangi terus. 9 kali 125 125 plus 19. 11. 1250 sama dengan Nah, 1 per akar 1250 1250 dikurangi 1125 1125 ditambah 19 tambah 19 sama dengan 1 per akar 144. 1 per Akar 144. Iya, 2. ini Sama dengan 1 per 12. ya main. Ada komentar kah? Tidak, Pak, baru paham. Komentar ada? Tidak ada. Pak izin bertanya. Ah, Kalau nyelesainya itu kan dimulai itu kan dari satu limit W mendekati 5, 1 per akar 2W pangkat 4 dikurangi 9W pangkat 3 ditambah 19. Nah, itu dibentuk teorema yang nomor 7 dulu gitu, habis itu lanjut cara yang lain gitu nggak apa-apa ya, Pak? boleh. Malah itu yang lebih betul. Oh, gitu. Makanya saya bilang, ini nggak pakai teorema. Ya, jadi kan di atas kan ada tulisannya tuh, gunakan teorema A gitu ya. Nah, berarti ya harusnya di sini kita mau merubah sesuatu ya kita harus lihat teoremanya dulu. Teorema apa yang kita gunakan? Ya, makanya saya sempat ngomong, kalau ada di soal ada tulisannya teorema A, gunakan teorema A, berarti ya harus digunakan ya teorema-teoremanya tadi. Iya. Nah, Ya, berarti harusnya apa dulu? Pakai teorema apa dulu? Ayo. pakai teorema yang itu tadi 7. Itu Ini. 7. Yang ke-7. Nah, Per- Iya. 7 terus. Kemudian teorema 9. 1 ke 9. Iya. 1 1 ke 9. 9 terus. Teorema 4 4 ke 5. 4 ke 5. Ini hasilnya 45 ini ya. Iya. Oke, terus. Terus 1 3. Ayo, harus runutnya sesuai dengan teoremanya. Nah, yang 9 itu di awal. 1, 3. 1 1 3. itu ada langkah lagi itu. 1 9. Nah, ini bingung akhirnya kan. Yuk kita tulis lagi ya. Kita runutnya ya. Ya, kita Pak. Nah, kita tulis lagi ya. Pokoknya harus runut. Ya, harus runut. Ini kan akhirnya bingung loh. Ini pakai yang mana ya? Gitu ya. Oke. Nah, soalnya Siti tidak saya tulis. Kita langsung aja ya. Saya coba. Nah. Aduh, kenapa ini? Terang banget. Jangan. Bentar. Kelihatan nggak? Muncul garisnya, Pak. Muncul garis hitam. Masih hitam. Kotak hitam. Bentar ya. Ya gini deh, kalau laptopnya lagi trouble. 19. Ya, ini pakai 4 dan 5. 5. Terus yang 3, yang pertama itu 3. 1 Sama 3. akar 2 limit W. limit W mendekati 5. pakai teorema berapa dulu? 3. 3 ya, berarti 3 dulu. 3. Ada apa berarti? Yang ini ya? 2.
limit 2 kali limit 2 kali. limit W mendekati 5 mendekati 5. mendekati 5. limit pangkat Oh ya, 2 limit ya, limit mendekati mendekati 5. 5 W pangkat 4 ya. pangkat 4 Min. min Nah, min 9 9 9 limit W mendekati 5 W pangkat 3 Nah, tambah pakai teorema 1 Teorema teorema 1 ya. 19 19. 19. Ini 19 ya, langsung ya. ya. Nah, lanjut. Oke, sama dengan Teorema 2 teorema 2 2. ya. Teorema 2. 2 apa yang lain? 8 8. 80 baru 2 enggak sih? Iya, 8 baru 2. Nah, 8 dulu. 8 dulu berarti apa? 1 1 per akar 2 akar dari 2 2 kali limit kurung limit W mendekati Limit W mendekati 5. limit W W mendekati 5 W W pangkat 4 pangkat Pangkat 4 4. ya min 9 9 kurung limit W mendekati 5 W kurung pangkat 3 tambah 19 2 lalu yang kedua 2 apa? 1 per 2 1 per akar 2 2 aduh sebentar nggak muncul. bentar ya, agak error. Sorry. Nah, duanya malah ini. Jadi ketika misalkan kita sudah tidak perlu atau sudah terbiasa istilahnya ya, terbiasa menulis yang di teorema 3 langkah-langkah itu ya, urutan itu ya, itu meskipun kita tidak akan menuliskan poin yang keberapa dan lain-lain, itu akan apa istilahnya, urutannya ataupun penulisannya akan rumit gitu ya. Nah, itu yang tadi dituliskan itu ada beberapa yang mungkin belum sesuai lah istilahnya ya, jadi kurang tepat penulisannya, jadi tidak sesuai dengan kaidah atau teorema yang A. Meskipun teorema A itu kita sudah lewati gitu ya, tapi tetap harus dipahami bahwa teorema A itu adalah satu urutan atau kaidah yang benar gitu ya, dan penulisannya harus diikuti gitu ya. Nah, itu harus dipahami dulu gitu ya. Meskipun nanti teorema 1.4, 1.5 gitu ya, ataupun nanti dengan menyelesaikan limit yang lain tanpa menggunakan urutan di teorema A, itu harus tetap digunakan gitu ya. Oke, jadi untuk yang nomor 13 ya, nomor 13 kan ya? Nomor 13. Nah, iya Bapak. jadi soalnya kan limit apa itu? T ya, T mendekati 0. Kemudian sin 3T plus 4T per T cos sekan ya, cos sekan ya. T sekan T ya, T sekan. Nah, ini kalau di kaidah yang sesuai dengan teorema A, berarti kita harus apakan dulu sebenarnya? Dipisah. Ya, bisa sebelum dipisah. Limit sin 3T plus 4T. Oh iya. Sin 3T per T sekan T Apa? T sekan T ini mau saya pisah. Ini 4T ya. 4T per T sekan T.
T sekan T. Ya. Nah, tadi ada nulis limit T mendekati 0 tanpa ada kurung, sin 3T per T sekan plus gitu ya. Nah, artinya beda loh ya. Artinya maksudnya beda. Kalau tidak ada kurung, berarti yang belakang nggak pakai limit. Yang pakai limit cuma yang depan. Nah, gitu ya. Meskipun kalian paham gitu ya, Kak, misalnya yang menulis paham gitu ya, tergantung nanti yang baca nih. Yang baca siapa? Kalau misalkan sejawat ya teman kalian sendiri mungkin yang ngerti, oke ngerti. Tapi kalau misalkan yang sudah expert gitu ya, oh ini kok gini nih, ini artinya lain ini nanti. Nah ini salah nanti. Nah maksudnya beda gitu ya. Nah makanya tadi saya bilang penulisan, kaidah penulisannya itu harus benar gitu ya. Kemudian dari sini dari jumlah berarti dikalikan kan ya. Nah, dikalikan limit. Kalau mau dibuat lebih cepat atau dibuat simpel, bahasanya ya, bolehlah ya. Kita bisa dulu deh ya, biar lalu. Ya, ini kan yang benar nih. T negatif 0. Iya memang lama, tapi ya benar tulisannya gitu ya. Memang lama. Gitu. Pak izin bertanya. Nah. Kalau misalnya dari yang soal itu terus lanjut ke yang step 3 ini salah, Pak? Gimana? Kalau yang awal kan tulis soalnya, terus langsung ke yang dipisah limit T mendekati 0 sin 3T per T. Boleh, Jadi langsung ke teorema 4. Ya, yang kedua ini gak ditulis. Langsung ke sini gitu ya? Ya. Boleh, yang penting paham. Dapatnya dari mana Pak? Ini kan sebenarnya sebagai bantuan kan ya. Nah, saya mau ngapain dulu deh gitu ya. Saya mau ngapain gitu ya. Nah, sebagai bantuan sebenarnya. Kalau mau misalnya ngerti sudah paham ini dilewat step 1 dilewati ya boleh ini langsung gitu ya. Tapi nanti sama temannya ditanya lu itu dapat dari mana gitu ya. Oh gimana? Ya boleh jelasin ya, nggak apa-apa. Nah dari sini ini kan satu suku ini kan bisa dirubah nih ya, kita rubah menjadi apa, punya teorema apa dari teorema A sama teorema trigonometri. Kemarin kan trigonometri itu 1/4 kan trigonometri ya. Nah dari trigonometri kita bisa rubah menjadi apa ini ya. Jadi teorema yang sudah dipelajari dipakai gitu ya. Limit T mendekati 0. Nah, mau dibuat apa? Sekan mau taruh di atas, boleh. Sekan mau taruh di atas atau dirubah menjadi apa kalau sekan? Cos. 1 per 3 cos T. Ini sepersekan loh ya. Yang saya maksud adalah sepersekan, per sekannya. Kali cos. Cos. Cos ya, cos. Di sini ada 3. Yang kita tahu kalau ada sin 3x bawahnya apa pastinya kalau akan lebih mudah 3x ya pakai limit trigonometri 3x ya kan ada teorema yang limit apa ini x misalkan x atau t ya t mendekati 0 kemudian ada sin x per x ya kan berapa sinnya ini Ya, 1 ya. Nah, kan ini lebih mudah nih ya. Kan kita istilahnya buat lebih mudah kan kita bawa ke sini nih, ya. Mau nanti limit x mendekati 0 misalkan sin 5t per 5t hasilnya berapa? 1. Itu kan? Nah, kita kan pasti akan dibawa ke sini, ya. Lebih mudah dibawa ke sini. Nah, ini juga sama. Ini kita bawa juga ke sana arahnya. Gimana caranya? Ya, yang bawah kita rubah, ya, yang rubah kita naikkan lagi. Jadi apa? Sekan, gitu ya. Sekan T kali dengan ada sin 3T. Ah, lebih mudah kan pakai 3T nih. 3T. Nah, yang kurang di sini apa di depan nih? Kali 3. Kali 3. Paham nggak? Paham. Paham nggak?
Sekante, Pak. Tapi kan Sekante itu, Pak. Hah? Itu Koste apa? Oh, sorry kok saya kan kos ya. iya. Kos. Nah. Gitu ya. 3 cos T kali sin 3T per 3T. Nah, sampai sini paham dulu? Paham. Maksudnya? Paham, Pak. Nah, kalau sudah berarti ditambah yang sini, diapakan? Kos. Ada 4T, kemudian ada 1 per sekant T. Nah, mau dibuat apa? Kos. Koste. Cos T ya. Nah, cos 4 T. koste. Nah, limit T mendekati 0. Sekannya dirubah menjadi cos T. Koste. Misalnya yang di atas 4T. 4T 4. Nah, ada 4T, kemudian apa lagi? per T. 4 ya. Ya, 4. Kalau saya buat begini, seperti ini, paham nggak dari sini? Paham. Yang lain paham? paham. Tapi T-nya Yang T-nya kemana, Mana? Pak? Yang iya, Coba kan itu itu. 4T. pasti terus Kali. lanjutannya. Ayo. Sudah dibagi dengan T yang di bawah itu. Yes, betul. Gimana T-nya? T-nya hilang. Dicoret. Oh. Oke. Paham. Ya, dibagi T itu loh, Pak. Ya. Oke. Nah, habis itu baru kita rubah. Limit T mendekati 0 cos 3 cos T hasilnya apa? 3. 3. Dikali sin 1. 1. tambah. Tambah 4. 4 kali 1. Nah, hasilnya Kali 1. ya 4 kali 1 ya 4 kan. Nah, berapa hasilnya? 7. Gitu ya. Tapi jawabannya sudah benar. 7 hanya memang menuliskannya mungkinnya yang kurang tepat lah sedikit gitu ya. Ya nanti bisa diperbaiki ya. Ya yang penting tadi latihan ya, jadi tetap latihan. Latihannya ya juga jangan asal gitu ya. Ya tetap kaidah teorema A itu dipakai terus ya urutannya ya. Itu harus benar-benar dikuasai. Gitu. Takutnya kalau enggak kita kuasai nanti sampai ke belakang asal gitu nulisnya ya. Akhirnya kita ngajarinya juga asal gitu ya. Nah, itu malah nggak baik nanti akhirnya. Ya. Kayak gitu. Kalau ngajarinya jelek atau ngajarinya salah ya pahalanya ya dapatnya ya jelek juga kan gitu ya. Kita namanya guru kan berarti kan ngajari yang benar kan gitu ya. Nah, pinginnya kan dapat pahala yang baik gitu kan ya. Benar agar ilmunya barokah kan gitu. Nah, kalau ngajarinya salah, nah ya yang didapat ya bukan pahala gitu. Ya. Gampangnya gitu. Oke? Silakan dilanjut kalau masih ada. Oh, waktunya malah sudah lewat. Oke, mungkin kita akhiri dulu aja ya pertemuannya untuk hari ini. Yang